Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah wa fi hadhil fursah wa fi hadhil 'ashiyyah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'u Allah ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa liazwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa satidina wa sadatina wa muallimina wa muallimatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Kita berdoa pada Allah untuk kita dan mereka semuanya. Semoga yang sakit segera sembuh apapun jenis penyakitnya, yang lama maupun yang baru, penyakit lahir atau penyakit batin, penyakit pikiran, penyakit perasaan, penyakit jiwa, penyakit lahir, semuanya. Dan semoga yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan, yang sedang menjalani hidup dalam musibah ataupun masalah, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita juga mohon kepada Allah SWT untuk kita dan mereka semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, dan perlindungan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bi sirri ummil Qur'an wa barakatiha wa haqqiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik. Alhamdulillah ayyuhal ikhwan wal akhawat najtami'u wa nata'allamu ma'an fi hadhihi al-munasabah باستمرار درسنا في درس اللغة العربية مستخدمين كتاب العجيب الجزء الثالث. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi dan belajar bersama untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab menggunakan buku Ajib jilid yang ketiga. Pada minggu yang lalu kita sudah selesai tentang bahasan isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Alhamdulillah sudah kita tuntaskan semuanya ya kemarin. Isim munsharif adalah isim yang huruf terakhirnya bertanwin atau diawali oleh alif lam. Sedangkan isim ghairu munsharif adalah isim yang ujungnya tidak bertanwin atau tidak diawali oleh alif lam. Masih ingat Bapak Ibu semua ya ini ya? Mudah kan? Baik, saya tanya, misalnya kata falahun, itu munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif. 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 Asatidu Ghairu munsharif. ghairu munsharif. Zainabu Ghairu munsharif. ghairu munsharif. Hindun Munsharif. munsharif. A'izza'u Ghairu Ghairu munsharif. ghairu munsharif. Lalu du'atun. munsharif. Oke, sudah mudah ya. Jadi kita sudah tahu membedakan antara munsharif dan ghairu munsharif. Baik Bapak Ibu semuanya, pada halaman berikutnya dari buku kita ini Al-Ajib jilid yang ketiga, setelah bahasan tentang munsharif dan ghairu munsharif, Bapak Ibu boleh tengok halaman 35 sampai halaman 51. Nah, di situ kita temukan banyak mufradat. Mufradat dengan artinya, dengan terjemahannya, dengan maknanya. Yang mufradat-mufradat ini ada pada kata-kata sebelumnya yang sudah kita bahas, terutama bahasan tentang jamak-jamak. Maka jika Bapak Ibu ingin tahu apa makna dari sebuah kata bahasa Arab, maka terjemahannya ada dalam halaman 35 sampai halaman 51. Mungkin sebagian ada yang tidak tercatat kalau saya lupa ya, tetapi seingat saya sudah saya tuliskan di sini. Dan jika misalnya ada beberapa kata yang tidak ada terjemahan di halaman 35 hingga 51, nanti boleh Bapak Ibu boleh tengok di kamus, di mu'jam masing-masing ya. Baik, untuk arti dari mufradat saya pikir kita bisa lihat sendiri langsung, dan menghafalnya tidak perlu satu persatu, tetapi kita bisa sebut satu kata, kemudian kita belajarnya mengubah dari mufrad ke musanna dan jamak, atau nanti membuat kalimat-kalimat. Dan pada pelajaran berikutnya kita juga akan selalu bersama-sama belajar membuat kalimat yang terbuat dari beberapa mufradat ya. Nanti Bapak Ibu boleh menggunakan mufradat yang masih belum hafal atau mungkin yang sedang dihafal. Begitu ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Silakan Bapak Ibu tengok halaman 52. Buku Al-Ajib jilid 3 halaman 52, silakan Bapak Ibu lihat. Nah, ini berkenaan dengan ismul isyarati.
atau isim isyarah. Biasanya orang menyebutnya dengan isim isyarah. Tulisan Arabnya ismul isyarati. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu ya. Ismul isyarati. Baik, saya akan tuliskan tanggal kita hari ini dan hari kita belajar pada hari ini. Al-an nahnu fi yaumis thulatha. Yaumus thulatha at-tarikh at-tasi wal 'ishrun min Yuli sanata 2025 miladiyatan. Hadha huwa al-yawm alladhi nahnu fihi wa hadha huwa at-tarikh alladhi nahnu nata'allamu fihi. Tanggal 29 ya, bukan 26. Maaf tadi salah tulis. Tanggal 29 bulan Juli atau Julai tahun 2025 Masehi atau Miladiyah. Baik, pelajaran kita hari ini adalah tentang ismul isyarati. Ismul isyarati atau biasa disebut dengan isim isyarah. Isim isyarah atau isim isyarah ya. Nah, apa itu isim isyarah? Isim isyarah itu adalah kata tunjuk atau dalam bahasa Inggris disebut dengan demonstrative noun, kata tunjuk. Kata tunjuk itu seperti ini atau itu. Baik, saya akan buka halaman berikutnya. Bapak Ibu semua, kata tunjuk itu dibagi dua. Kata tunjuk atau ismul isyarah dibagi menjadi dua kelompok. Ismul isyarati yang qasimu ila ismaini. Nah, lil qarib itu artinya untuk. Qarib dekat, jadi untuk jarak dekat. Dan lil ba'id, untuk ba'id itu jauh. Jadi lil ba'id maksudnya adalah isim isyarah untuk jarak jauh. Nah, baik untuk lil qarib maupun lil ba'id, dua-duanya terdiri dari mudzakkar dan muannas. Makanya baik lil qarib maupun lil ba'id, dua-duanya ada mudzakkar dan juga ada muannas. Gitu. Mudzakkar dan muannas. Mudzakkar, muannas. Nah, kemudian selain ismu isyarah terdiri dari lil qarib dan lil ba'id dan masing-masing terdiri dari mudzakkar laki-laki dan muannas, maka masing-masing mudzakkar dan muannas juga terdiri dari tiga hal, yakni untuk bentuk mufrad, untuk bentuk musanna, dan bentuk jamak. Nah, saya akan tuliskan langsung ya. Saya tuliskan untuk lil qarib mudzakkar dahulu. Lil qarib mudzakkar misalnya atau yakni hada, mufradnya hada, musannanya hadani, ujungnya ani. Kalau musanna kan ujungnya ani, sebagaimana muslimun, muslimani. Sedangkan jamaknya adalah haulai, haulai, panjang haknya. Hada hanya panjang, hadani haknya panjang, haulai hak juga panjang. Nah, ini untuk mudzakkar. Ismu isyarah lil qarib untuk mudzakkar. Selanjutnya ismu isyarah lil qarib untuk muannas adalah hadhihi. Hadhihi. Kemudian untuk musananya hatani menggunakan ha dan ta. Hatani. Sedangkan jamaknya sama dengan mudzakkar, yakni haulai juga. Haulai. Hadhihi, hatani, haulai. Perbedaannya terletak pada mufrad dan musanna. Kalau mudzakkar hada, muannas hadhihi untuk mufrad. Kalau mudzakkar hadani untuk musanna, sedangkan muannas hatani. Bedanya mudzakkar tidak ada ta, sedangkan muannas menggunakan ta. Hatani ada ta. Sedangkan jamaknya haulai, haulai, laki dan perempuan, mudzakkar muannas tidak dibedakan. Logikanya, mengapa
kalau jamak, isim isyarah itu tidak dibedakan antara muzakkar dan muannas, karena apabila ramai laki-laki dan perempuan berkumpul dalam satu tempat, dan pada masa itu orang-orang Arab menggunakan tutup kepala, bahkan panjang, nah sehingga tidak begitu dikenali mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Maka ketika banyak jumlahnya ramai, maka tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Makanya muzakkar haulai, muannas juga haulai. Begitu. Kemudian ismu isyarah lil ba'id. Yang muzakkar dahulu saya tuliskan zalika. Lalu musannanya zanika. Zanika. Dan jamak ulaika. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika itu adalah isim isyarah untuk jauh, jarak jauh. Kemudian untuk muannasnya tilka, musannanya tanika, dan jamaknya ulaika. Lagi-lagi isim isyarah untuk jauh lil ba'id antara mudzakkar dan muannas untuk jamak juga sama. Ulaika mudzakkar, ulaika juga muannas. Begitu. Sedangkan untuk mufrad dan musanna ada perbedaan. Untuk mudzakkar dalika, muannas tilka untuk mufrad. Sedangkan untuk musanna mudzakkar zanika, muannas tanika. Baik, Bapak Ibu semua, coba lihat. Apa perbedaan antara isim isyarah lil qarib dan lil ba'id? Nah, sekedar untuk mengingatkan kita agar memiliki perspektif yang mudah membedakan antara lil qarib dan lil ba'id, perhatikan huruf depan dan huruf belakang. Kalau untuk lil qarib, untuk jarak dekat lil qarib, maka isim isyarahnya itu semuanya diawali oleh ha. Huruf pertamanya ha. Hadza, hadzani, haulai. Muzakkar. Muannas juga sama. Hadhihi, hatani, haulai. Huruf pertamanya semuanya diawali oleh ha. Untuk lil qarib, untuk yang dekat, jarak dekat, isim isyarah lil qarib. Sedangkan untuk ismul isyarah lil ba'id, ujungnya menggunakan ka, semuanya. Zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Ujungnya ka. Jadi perbedaan antara ismul isyarah lil qarib dan lil ba'id, perhatikan huruf pertama dan huruf terakhir. Kalau lil qarib, huruf pertamanya ada ha. Sedangkan lil ba'id, huruf ujungnya ada ka. Begitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Lalu, kalau begitu, sesungguhnya ismi isyarah itu awalnya bagaimana? Nah, baik. Bapak Ibu silakan tengok ya. Ini saya tuliskan za. Nah, ketika za diawali oleh ha, hadza, maka bermakna jauh. Sedangkan ketika diikuti atau diakhiri oleh ka, maka menjadi tadi saya salah sebut, maaf. Ketika za diawali oleh ha, maka ini untuk bermakna dekat. Bermakna ini. Tadi saya sebut jauh ya, mohon maaf tadi salah sebut. Za semula ismul isyarah itu adalah hanya za. Za itu ismul isyarah. Awalnya isim isyarah itu adalah za saja. Za dan alif. Nah, kemudian untuk menunjukkan dekat atau jauh, maka bedakan antara huruf pertama dan akhir. Kalau za diawali oleh ha, maka ini bermakna dekat. Hadza berarti artinya ini.
Sedangkan kalau setelah za diikuti oleh ka, maka maknanya jauh. Sehingga zaka. Zaka ini bermakna jauh. Nah, dari kata zaka kemudian diubah menjadi zalika. Tuh, zalika. Semula hanya zaka saja, tapi kemudian diikuti oleh li. Jadi menjadi zalika. Makanya mungkin Bapak Ibu pernah dengar ungkapan zaka. Itu ismu isyarah lil ba'id. Contohnya misalnya hina zaka, waqta zaka. Itu zaka maknanya sama dengan zalika. Kalau kita menemukan kata zaka, itu maknanya sama dengan zalika. Yang artinya adalah itu untuk muzakkar mufrad. Nah, jadi kembali saya sampaikan, isim isyarah itu semula adalah za saja. Kemudian untuk menunjukkan dekat, maka diawali oleh ha. Dan untuk menunjukkan jauh, diawali oleh l. Dan untuk menunjukkan jauh, diakhiri oleh ka. Maka menjadi zaka atau zalika. Nah, ini untuk mufrad. Baik, ini untuk mufrad ya. Kemudian, sebentar. Saya ganti warna agar berbeda ya. Tuh. Nah, begini. Ada. Ini untuk mufrad. Satu orang. Jadi isim isyarah untuk mufrad itu semula adalah za. Dan untuk lil qarib gunakan ha di awal, dan untuk jauh gunakan ka di akhir, di ujung. Kemudian untuk musanna semula adalah zani. Bentar, saya tulis, saya ganti color lagi, ganti warna lagi. Sedangkan musanna semula adalah zani. Zani. Nah, untuk menunjukkan jarak dekat maka diawali oleh ha. Yang menjadi hadzani. Hadzani. Nah, ketika hadzani menjadi dekat, ini dua benda atau dua ini hadzani. Dan ketika zani diikuti oleh ka, maka menjadi jauh dua benda. Jadi zanika maknanya adalah dua benda ini tapi jauh. Tuh. Zanika. Oke, zanika. Tuh. Zanika. Kalau hadzani bermakna dua ini, kalau zanika dua itu. Ini yang musanna. Jadi musanna itu ismi isyarah semula adalah zani. Kemudian untuk jamaknya, kita tulis kembali, adalah semula adalah ulai. Ulai. Semula. Ulai. Sebentar, saya tulis warna yang sama dengan sebelumnya. Semula adalah ulai ya. Ulai. Nah, untuk menunjukkan jarak dekat atau lil qarib, maka diawali oleh ha sehingga menjadi haulai. Artinya ini banyak. Dan jika ulai diakhiri oleh ka, maka bermakna itu banyak. Ulaika itu banyak. Tuh begitu ya. Tuh. Jadi kembali saya sampaikan, isim isyarah itu semula adalah za, zani, dan ulai. Ketika dekat, maka diawali oleh ha, za, ha, zani, ha, ulai. Dan untuk jauh, diakhiri oleh ka, maka menjadi zaka atau zalika, lalu zanika, dan ulaika. Begitu ya perbedaannya. Nah, za, zani, ulai ini adalah untuk muzakkar. Saya tuliskan ini lil muzakkar. Lil muzakkar. Lil muzakkar. Oke. Lil muzakkar. Ya, ini adalah untuk muzakkar. Kemudian bagaimana untuk muannas? Akan saya tuliskan pada halaman berikutnya. Nah, kata isim isyarah untuk muannas semula adalah zihi, ya, zihi.
Kemudian untuk musannanya adalah tani. Kemudian ulai ya, ulai. Oke, untuk manasnya ulai. Nah, kemudian untuk jarak dekat maka tambahkan diawali oleh H. Semula adalah bihi, maka menjadi hadhihi. Nah, untuk jarak jauh maka diakhiri oleh K. Jadi menjadi zihika. Begitu ya. Menjadi zihika. Menjadi zihika. Sebentar. Menjadi zihika. Nah, tapi pengucapan zihika itu tidak enak, tidak sedap. Maka khusus untuk ini, zihi ditukar menjadi ti. Menjadi ti, tambahkan lam, kemudian baru tambahkan ka. Menjadi tilka. Jadi kita tidak mengatakan zihika, tetapi menjadi tilka untuk mu'annas, lil ba'id untuk mufrad. Jadi kalau untuk lil qarib hadhihi, sedangkan untuk jauh semula adalah zihika, kemudian menjadi tilka. Kemudian untuk musanna hatani diawali untuk dekat diawali oleh ha, maka menjadi hatani itu hatani. Sedangkan untuk musanna lil ba'id tani diakhiri oleh ka, maka menjadi tanika. Tuh, tanika. Tanika. Hatani menjadi tanika. Kemudian untuk ulai sama dengan mudzakkar ya. Untuk lil qarib tambahkan ha ulai, dan lil ba'id tambahkan dengan ka di ujungnya, maka menjadi ulaika. Nah, ini adalah untuk mu'annas. Lil mu'annas. Seperti itu. Nah, jadi itu saja pelajaran tentang isim isyarah semuanya ya. Nah, jadi kalau begitu Bapak Ibu, isim isyarah itu ada berapa? Ya, pertama isim isyarah itu ada dua bagian, yakni lil qarib dan lil ba'id. Ada dua. Yang dua dipecah menjadi dua juga masing-masing, yakni lil mudzakkar dan lil muannats. Dan kemudian masing-masing mudzakkar dan muannats dibagi tiga. Nah, sehingga semuanya ada berapa? Coba kita lihat. Silakan tengok halaman 2 atau muka surat 2. Tuh lihat isim isyarah semuanya ada berapa. Lil qarib ada 6, terdiri dari 3 mudzakkar dan 3 muannats. Lil ba'id juga ada 6, 3 mudzakkar dan 3 muannats. Sehingga semuanya isim isyarah ada 12. Begitu. Betul 12 ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, itu saja penjelasan sekilas bahasan mengenai isim isyarah, baik lil qarib maupun lil ba'id, baik mudzakkar maupun muannats, baik mufrad, mutsanna maupun jamak. Selesai. Sampai di sini dulu. Barangkali ada soalan, ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu, kami beri waktu. Ada. Nah, kalau tidak ada soalan, sebelum kita berlatih membuat kalimat, kita ingin semuanya hafal dahulu 12 isim isyarah yang terdiri dari lil qarib dan lil ba'id, mudzakkar muannats, mufrad, mutsanna dan jamak. Nah, karena sekarang kita sudah belajar isim isyarah, maka nanti ketika menunjuk sesuatu atau menunjuk seseorang, itu bedakan ketika mufrad, mutsanna atau jamak. Begitu ya. Baik, saya akan menghafal dahulu ya. Bapak Ibu semua, kita punya tangan kanan dan kiri. Tangan kanan adalah untuk mudzakkar, ingat. Tangan kiri adalah untuk muannats. Mudzakkar, muannats. Tangan kanan mudzakkar, ini saya acungkan tangan kanan, dan tangan kiri untuk muannats. Saya sedang mengacungkan tangan kiri. Nah, untuk dekat lil qarib, kita gunakan tunjuk ke dekat tubuh kita. Ini jarinya satu, kalau dua gunakan dua jari
Kalau banyak, keluarkan 5 jarinya. Ini mudzakkar tangan kanan. Kemudian tangan kiri untuk muannas ya, untuk lil qarib hadhihi, dua orang atau dua benda menggunakan 2 jari, dan jamak gunakan 5 jari semuanya. Sedangkan untuk lil ba'id, untuk jauh, tunjuk ke depan. 1 jari, 2 jari, 5 jari. Tuh. 1 jari, 2 jari, 5 jari. Tapi tunjuk ke depan. Tangan kanan untuk mudzakkar, dan tangan kiri, ini saya tangan kiri. Tilka, tanika, ulaika, seperti itu. Jadi saya akan coba praktekkan, menghafal bersama-samanya. Nanti Bapak Ibu silakan mengikuti, nanti berlatih bersama-sama. Hada, hadani, haulai, hadihi, hatani, haulai, zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Lagi saya sebutkan. Hadza, hadzani, haulai, hadhihi, hatani, haulai. Perhatikan jari-jarinya. Zalika, zanika, ulaika. Perhatikan jari. Tilka, tanika, ulaika. Perhatikan jari-jari juga. Satu lagi. Hadza, hadzani, haulai, hadhihi, hatani, haulai, zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Seperti itu. Nah, itu cara menghafal 12 isim isyarah. Mudzakkar, muannas, lil qarib dan lil ba'id. 6 lil qarib, 6 lil ba'id. Mudzakkar ada 6, muannas ada 6. Mudzakkar 3 untuk lil qarib, 3 untuk lil ba'id, dan muannas 3 untuk lil qarib dan 3 untuk lil ba'id. Selesai bahasanya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada soalan atau sudah siap untuk menghafalkan 12 isim isyarah? Baik, sebelum Bapak Ibu membacakan, saya akan sebutkan satu kali lagi. Nanti setelah itu Bapak Ibu 5 atau 10 orang sebutkan ya, seperti yang saya sebutkan. Hadza, hadzani, haulai, hadhihi, hatani, haulai, zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Sudah, itu saja. Baik, kita beri waktu untuk berlatih. Silakan siapa yang mau coba untuk pertama kali. Ibu Nuriyah Maji, silakan Ibu. Ya Allah, Ustaz, ulang lagi sekali boleh? Bagaimana Ibu? Ulang lagi sekali. Ulangi lagi. Iya. Oke, baik. Hadza, hadzani, haulai, hadhihi, hatani, haulai, zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Begitu. Atau kita bersama-sama dahulu ya. Iya. Nah, bersama-sama dahulu, silakan kita bersiap 3 kali bersama-sama dengan lagunya. Ustaz, saya tak dapat lihat Ustaz. Ustaz boleh tutup whiteboard. Saya tak dapat lihat Ustaz. Oh, baik. Saya tutup dulu whiteboardnya ya. Ya, tutup. Oke. Saya ulangi lagi. Hadza, hadzani, haulai, hadhihi, hatani, haulai, zalika, zanika, ulaika. Nampak? Tilka, tanika, ulaika. Seperti itu. 2 kali lagi.
saya sebutkan tanpa melihat whiteboard. Hadani haulai, hadhihi hatani haulai, zalika zanika ulaika, tilka tanika ulaika. Saya ganti tangan saya kanan kiri, 1 jari, 2 jari, 5 jari, ganti-ganti untuk menunjukkan mudzakkar muannas, lil qarib lil ba'id, dan mufrad mutsanna jamak. Begitu. 1 kali lagi. Hadani haulai, tangan kanan mudzakkar, tangan kiri hadhihi hatani haulai. Sekarang untuk jauh. Zalika zanika ulaika, tilka tanika ulaika. Begitu. Cukup, Ibu? Bu Farida? Nampak ya? Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Terima kasih sama-sama. Nah, baik. Silakan siapa yang mau coba duluan? Ibu Nuria sudah siap? Saya cuba Ustaz. Masya Ya, Allah. silakan Ibu Nuria. Video Ustaz. Lagunya hadani. هذا هذاني هؤلاء هذه هاتاني هؤلاء Ya. تلك Dalika. ذلك ذلك أولئك Betul. تلك تانك هؤلاء Ulaika. Kalau ada ka, tak boleh ada ha. أولئك. Ulaika. Kalau ada ha, tak boleh ada ka. Kalau ada ka, tak boleh ada ha. Oke, insyaAllah. Jadi ulaika. Baik, bagus, selamat. Ibu Nuria Majid, alhamdulillah. Berikutnya lagi, siapa yang mau coba yang kedua kali? Saya coba Ibu Ustaz. Salma, silakan. Hadani haulai. Ya, Hadhihi hatani haulai. ya, Muzakkar pula ya. Zalika dhanika ulaika. ya. Tilka tanika ulaika. Ya, bagus. Selamat Ibu Salma, alhamdulillah. Hilang Berikutnya lagu Ustaz. lagi. Hilang temponya hilang. Ya, temponya gunakan lagu. Hadani haulai, hadhihi hatani haulai, zalika zanika ulaika, tilka tanika ulaika. Boleh kepala kita goyang-goyang ke depan ke belakang, boleh juga goyang kanan goyang kiri. Hadani haulai, hadhihi hatani haulai, zalika zanika ulaika, tilka tanika ulaika. Ini goyang kepala ini membantu mengingat ya. Baik, silakan siapa mau coba? Abu Iman mau coba? Boleh Ustaz? InsyaAllah. Ya, silakan. Okey. Hadani haulai, Ya, hadhihi hatani haulai, ya, dzalika dzanika ulaika, ya. tilka tanika Curi tengok. ulaika. Iya, bagus. Selamat. Abu Iman mumtaz. Alhamdulillah. Berikutnya lagi, siapa mau coba? Siapa ini? Ya, Ibu Sabaria, silakan. Atau siapa? Ibu Umiman, silakan.
Siapa lagi mau coba? Cuba Ustaz. Ibu Farida, silakan Ibu Farida. Tapi saya jeleng-jeleng Boleh geleng-geleng. Tak geleng, Belum. geleng-geleng kepala. Haza ha hazani hazani haula. Nanti kejap. Saya on dulu lah. Okey. Haza hazani haulai Bagus. hadhihi hatani haulai Bagus. zalika zalika ulaika Bagus. tilka zalika ulaika. Mantap, selamat. Alhamdulillah. Geleng-geleng ya. Baik. Baik, silakan siapa lagi mau coba? Baru 4 orang. Ya, 10 orang saja boleh, silakan siapa mau coba. Siapa gerangan yang mau coba menyebutkan 12 isim isyarah? Ibu Zubaidah mau coba, Ibu? Saya cuba Ustaz. Ya, silakan Ibu Zubaidah. Hadhani haulai. Ya, Hadhihi hatani haulai. ya. Dzalika haulaika. Bagus. Tilka tanika ulaika. Mantap, selamat Mumtaz. Alhamdulillah Ibu Zubaidah Muhammad. Berikutnya lagi, siapa mau coba menyebutkan 12 isim isyarah? Pak Haji Tahir silahkan. Pak Haji Tahir mau coba sebut? Boleh? Hadhani haulai. Ya, Hadhihi hatani haulai. ya. Dzalika dzanika ulaika. Zalika, ya. Boleh ulangi? Dzalika ulaika. Ya. Tilka tanika ulaika. Mantap, selamat. Alhamdulillah. Selamat Pak Haji Tahir. Berikutnya lagi, Ibu Laila, silakan. Baru 6 orang. Ibu Laila mau coba, silakan. Bacain Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadani haulai. ya, Hadihi hatani haulai. ya. Dalika danika ulaika. Ya, Tilka tanika ulaika. mumtaz, selamat Ibu Laila, alhamdulillah. Berikutnya Ibu Siti Munirah, mau coba Ibu, silakan. Hadani haulai Ya, hadhihi hatani haulai ya, zalika ulaika ya. tilka tanika ulaika. Mantap, selamat Ibu Siti Munirah, alhamdulillah. Berikutnya Ibu Sarifatul Ham, mau coba Ibu? Barangkali Ibu Sarifatul Ham mau coba, InsyaAllah Ustaz. silakan. Hazani haulai Bagus. hazihi hatani haulai Ya, zalika zanika ulaika ya. tilka tanika ulaika. Mantap, selamat Ibu Sarifah, alhamdulillah. Berikutnya lagi, Ibu Jamilah Syukur mau coba Ibu? Barangkali Ibu mau coba. Saya cuba Ustaz ya. Ya, silakan Ibu Jamilah. Hazani haulai Bagus. hazihi hatani haulai Bagus. tilka Dalika. zalika
zanika, ulaika, Ya, tilka, tanika, ulaika. mantap, selamat, alhamdulillah, selamat Ibu Jemaah syukur. Berikutnya, Ibu Hafsah mau coba? Ibu Hafsah, barangkali Ibu mau coba, silakan. Boleh Ustaz? Ya, silakan Ibu Hafsah. Hadza, hadzani, haula'i, Ya, hadhihi, hatani, haula'i, ya, zalika, zalika, zanika, zatik, zalika, zanika, ulaika, ya. tilka, tanika, ulaika. Mantap, selamat Ibu Hafsah. Alhamdulillah. Satu orang lagi. Siapa mau coba? Satu orang lagi. Silakan. Ibu Sarifah Radia, silakan. Saya cuba ya Ustaz. Bismillah. Ya, Hadza hadzani haula'i ya, hadhihi hatani haula'i ya. dzalika dzanika ulaika tilka tanika ulaika. Mantap, mumtaz, selamat. Alhamdulillah. Mudah ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Baik. Bersama-sama sekarang, bersama-sama dulu. 2 kali bersama-sama ya. Untuk menyamakan nada ya lagunya untuk mengingat mudah ya, agar mengingat lebih cepat, lebih mudah dan lebih kuat. Baik, bersama-sama ya. Hadzani haula'i, hadhihi hatani haula'i, zalika ulaika, tilka tanika ulaika. Satu lagi. Hadzani haula'i, hadhihi hatani haula'i, zalika ulaika, tilka tanika ulaika. Udah, hafal kan? Alhamdulillah. Udah hafal insyaallah. Ini salah satu lagu untuk mengingat isim isyarah yang berjumlah berapa? 12. 12 itu 6 untuk dekat lil qarib dan 6 untuk ba'id. Masing-masing mudzakkar 3, muannats 3. Dan ini lagu yang keberapa ya? Sebenarnya kita sudah bernyanyi beberapa kali ya. Misalnya unani una tuntani atun. Unani una tuntani atun. Lalu ada lagi nyanyian berikutnya a un an, ani aini, una ina, tu ta tun tan tani taini, atun atin. Itu juga nyanyian. Pada pelajaran yang lain, sorof kita juga udah belajar nyanyian yang lain. Yui, 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 ya, ya, a, ya, iya, iya, i. Yui, 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 ya, ya, a, ya, iya, iya, i. Jadi kita banyak bernyanyi. Dan kata orang kalau kita banyak bernyanyi, jadi awet muda. Begitu. Baik, itu saja ya. Hafalan kita tentang 12 isim isyarah. Baik. Sampai di sini dulu, barangkali ada soalan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ustaz, sekarang maaf Ustaz. ya Bagaimana? gimana? Maksudnya kalau ba'in dan qarib itu, adakah dia tergantung pada jaraknya atau masanya? Oh, baik. Yang paling mudah untuk memahami lil qarib dan lil ba'id itu adalah jarak yang ditunjuk dari orang yang menunjuk. Tapi memang relatif ya. Relatif itu artinya ya kita tidak bisa memastikan berapa meter. Pokoknya menurut pemahaman kita, kalau dekat ucapkan hadza, kalau jauh ucapkan dzalika. Jauh dan dekatnya sesuai dengan perkiraan masing-masing. Kalau misalnya ini pen, saya sedang pegang. Tentu saja kita menyebutnya, saya menyebutnya ini ya, hadza qalamun.
Nah, kalau bapak, ibu di ujung sana menyebut ini hada atau hadi atau dalika. Dalika. Zalika. Betul. Nah, terus kalau misalnya saya lempar pulpen ini sejauh 2 meter dari tempat saya, maka saya juga sebut dalika meskipun hanya 2 meter. Sebab dibandingkan dengan yang dekat saya pegang, tentu saja 2 meter adalah jauh. Gitu. Jadi menentukan jarak dekat atau jarak jauh itu dari jarak antara yang menunjuk dan yang ditunjuk. Begitu Abu Iman. Berkenaan masa Ustaz, ada kaitan tak dengan masa? Oh, adapun tentang masa, contohnya begini. Kalau misalnya kita mengungkapkan sesuatu pada hari ini, itu kita menyebutnya juga dengan jarak dekat. Maka hadzal yaumu, hari ini. Misalnya hari ini kan berarti al-yaumu hari waktu, masa ya. Nah, hari ini berarti sesuatu yang dekat dengan kita yang sekarang sedang kita alami, yang sedang kita hidup di dalamnya. Maka hari yang merupakan masa atau waktu itu karena berada pada hari yang bersamaan dengan kita berada, maka kita juga sebutnya hadzal yaumu, hari ini. Namun jika misalnya kita tunjuk hari kemarin atau hari esok, itu belum kita pegang, berarti jauh dari kita. Maka untuk hari kemarin kita sebut juga dzalikal yaum, hari itu. Begitupun yang ada di depan kita, dzalikal yaum, hari itu, pada yang akan datang. Masa yang sudah lewat, kita sebut itu. Masa yang ada di hadapan kita, juga kita sebut itu. Sebab apa? Sebab tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita jangkau. Dan di luar saat kita sekarang berada. Jadi betul ya, Abu Iman, betul. Jadi dari sisi masa bisa saja menggunakan hada atau dzalika. Nah, secara mudahnya kalau hada untuk segi masa, untuk segi waktu, berarti masa di mana kita berada, di mana kita hidup. Sedangkan itu ada masa di mana kita tidak hidup, berarti yang lalu ataupun yang akan datang, yang ada di hadapan kita. Jadi dua-duanya bisa, Abu Iman. Saya paham. Di Al-Quran surat Al-Baqarah kita temukan misalnya gini. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, di situ ulaika berarti yang ditunjuk dekat atau jauh? Jauh. Orang yang jauh. Mereka itu siapa? Yang jelas orang-orang yang tidak di hadapan kita, orang-orang yang tidak ada di depan kita, tetapi orang-orang yang jauh di sana. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang diterjemahkannya dengan mereka itulah ya. Orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan memberikan nafkah infak begitu dan seterusnya. Nah, mereka itulah. Jadi orangnya tidak ada di sini, tapi orangnya ada di jauh di sana. Kalau saya yang tak nampak. Ya, orangnya berjarak dari kita. Bisa jadi secara tempat, space, jauh berjarak dari kita, atau dari segi masa tidak di depan, tidak bersama kita hari ini. Bisa saja begitu. Atau ya haula, contohnya misalnya begini. Di ayat Al-Quran ada ayat berbunyi mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Mereka terombang-ambing di antara itu, tidak ke sini, tidak ke ini, dan tidak ke ini. Jadi ini dan ini dua-duanya dekat. Maka ucapannya la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Tidak ke ini dan tidak ke ini. Tuh. Begitu ya Bu Iman ya? Maknanya Ustaz, yang ni macam ulaika ni kita tak nampak pun jarak tu kita tak nampak. Bisa. Untuk yang nampak pun bisa. Ulaika. Nampak boleh, tak nampak pun boleh gitu. Iya. Kita maksudkan yang kita maksudkan. Iya. Misalnya ada plane lewat, ada pesawat terbang lewat di atas, di langit.
kita dengar suaranya. Tapi plan itu tidak nampak oleh mata kita. Kita tunjuk bagaimana? Tilka, Tilka. tidak tunjuk hadhi, tapi tetap tilka sebab jauh meskipun tak nampak oleh pandangan kita. Tilka. Ya. Akhirat ada di mana akhirat? Akhirat tak nampak. Masa hadapan kan, masa depan. Masa depan. Kalau Mustaqbal. kita hendak menunjuk, bagaimana? Hadhi atau tilka? Tilka. Sedangkan dunia itu hadhi atau tilka? Azhid dunia. Dunia itu di mana kita hidup sekarang, kita merasakan berada di dalamnya, hidup bersama orang-orang di alam dunia ini. Maka dunia kita tunjuk hadhid dunia. Dunia ini hadhid dunia, sedangkan akhirat tilkal akhiratu. Meskipun akhirat tidak nampak, tetapi karena kita bayangkan secara imajinatif jauh dari jangkauan kita, maka akhirat kita tunjuk dengan tilkal akhiratu, akhirat itu. Begitu ya Ibu Bisamanya? Ya, ulaika fi Singapura. Ulaika fi Singapura. Ibu menyebut dirinya hadhihi Malaysia. Ana fi hadhihi Malaysia. Ya. Ya, fi hadhil baldah Malaysia. Begitu. Oke, ada lagi mau tanya? Cukup? Baik. Kalau sudah cukup, kita akan kembali buka whiteboard. Whiteboard yang tadi ya. Existing whiteboard. Saya akan buka lagi. Existing whiteboard. Tadi kita sudah halaman berapa nih? Halaman 1, 2, 3, sampai 4. Nah, baik. Sekarang kita coba berlatih menggunakan, bukan berlatih, tetapi bagaimana menempatkan isim isyarah dalam kalimat. Baik, silakan Bapak Ibu lihat. Kalau Bapak Ibu lihat dalam buku, silakan tengok buku Najib jilid yang ketiga, halaman 54. Nah, saya akan tuliskan di papan tulis ya, gambarannya seperti ini. Di situ saya tuliskan lil aqil. Berarti untuk yang berakal ya, lil aqil. Untuk yang berakal. Li untuk aqili, makhluk berakal atau manusia yang berakal. Nah, saya akan tuliskan misalnya dari mufrad, mufradun, lalu musanna, dan jamak. Jamun ya. Oke. Mufradun, musanna, dan jamak. Nah, contohnya di sini misalnya kalimat kalau satu orang, kalau hadza ya, hadza muslimun. Ini satu orang, ini seorang muslim. Kalau dua orang, maka gunakan hadzani. Hadzani muslimani. Harus sesuai. Muslimani. Hadzani musanna, muslimani musanna. Hadza mudzakkar, muslimun mudzakkar. Maaf. Hadza mufrad, muslimun juga mufrad. Harus sesuai. Lalu untuk jamak, haula'i muslimuna. Ingat jamak dari muslim adalah muslimuna. Sebab huruf pertamanya mim dhammah, maka jamaknya menggunakan jamak mudzakkar salim. Muslimuna. Muslimuna. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ini saya tukar, jangan pakai nomor ya. Jadi ini aja tuh begini. Berikutnya untuk muannats, hadhihi. Hadhihi muslimatun. Hadhihi muslimatun. Musanna, hatani muslimatani. Penulisan hatani boleh hanya panjang ada alif, ya boleh juga ha dengan harokat berdiri. Hatani. Boleh begini juga. Hatani begitu ya. Hatani boleh. Tapi Ini saya ha tanbih Ustaz.
Ya, betul, betul. Ini namanya hak litanbih. Hak untuk memberikan notis ya, peringatan. Tarikkan. Hatani, peringatan. Warning ya. Hatani. Namanya hak litanbih. Hatani muslimatani. Muslimatani. Lalu jamannya haulai. Haulai muslimatun. Kalau jama untuk berakal, gunakan jamanya atun. Nah, hada dan hadi ini adalah lil qarib. Nah, sekarang saya beri contoh lagi untuk yang ba'id, untuk yang jauh. Ya, yang jauh. Dalika. Dalika muhadirun. Ma mana muhadirun? Kalau bahasa Indonesia, dosen. Kalau bahasa Melayu, Singapura, Malaysia, pensarah ya? Betul tidak? Pensarah ya? Cara. Pensarah, betul. Cara. Nah, Ya, Ustaz. syarah, pensyarah. Ya. Muhadirun. Dosen atau pensarah. Oke. Zalika muhadirun. Kalau dua orang, zanika. Zanika. Muhadironi. Muhadironi. Lalu jamaknya ulaika. Salah tulis ya, maaf. Ulaika muhadiruna. Jamannya juga menggunakan una. Mengapa? Karena huruf pertamanya muhadiruna. Lalu untuk muannas tilka muhadiratun. Tilka muhadiratun. Lalu tanika muhadirotani. Jamanya ulaika muhadirotun. Menggunakan atun untuk jamak berakal. Muhadirotun. Untuk perempuan jamaknya kalau berakal menggunakan atun. Dzalika muhadirun, dzanika muhadirani, ulaika muhadiruna, tilka muhadiratun, tanika muhadiratani, ulaika muhadiratun. Nah, ini contoh penggabungan isim isyarah dengan kata berikutnya yang jamaknya menggunakan jamak mudzakkar salim untuk mudzakkar dan jamak muannas salim untuk muannas. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat dulu. Ini ada ungkapan hadza muslimun, hadzani muslimani, haula muslimuna. Ini semua kalimat ini sudah sempurna. Sudah merupakan kalimat yang komplit, jumlatun mufidatun. Mengapa? Karena kalimat ini semuanya sudah terdiri dari mubtada dan khobar. Hadza mubtada, muslimun khobar. Hadhihi mubtada, muslimatun khobar. Dzalika mubtada, muhadirun khobar. Tilka mubtada, muhadiratun khobar. Begitupun yang sebelah kiri yang tengah. Hadzani mubtada, muslimani khobar. Hatani mubtada, muslimatani khobar. Zanika mubtada, muhadirani khobar. Tanika mubtada, muhadiratani khobar. Yang kiri jamak. Haulai mubtada, muslimuna khobar. Haulai mubtada, muslimatun khobar. Ulaika mubtada, muhadiruna khobar. Ulaika mubtada, muhadiratun khobar. Nah, Bapak Ibu semua, ini kita sekarang sedang belajar isim isyarah, kata tunjuk. Hadza muslimun, artinya ini seorang muslim. Berarti ketika kita menunjuk seseorang atau sesuatu, maka di situ ada kata tunjuk dan ada benda atau seseorang yang ditunjuk. Nah, istilah dalam bahasa Arab hadza muslimun contohnya ya. Tadi saya sampaikan bahwa
Hadza adalah mubtada, subjek, muslimun adalah khobar. Nah, tadi juga di awal saya sudah sampaikan bahwa hadza adalah ismul isyarati, isim isyarah. Ismul isyarah, kata tunjuk. Nah, lalu muslimun, kata yang ditunjuk apa namanya? Nah, kalau ada isim isyarah, maka selalu ada yang disebut dengan musyarun ilaihi. Musyarun ilaihi. Musyarun ilaihi atau kita sebut dengan musyar ilaih. Musyar ilaih artinya adalah kata yang ditunjuk atau sesuatu yang ditunjuk atau seseorang yang ditunjuk. Yang ditunjuk. Sedangkan ismul isyarah adalah kata tunjuk. Kata tunjuk ismul isyarah. Sedangkan musyar ilaih adalah sesuatu atau seseorang yang ditunjuk. Jadi hadza muslimun, hadza adalah ismul isyarah, muslimun adalah musyar ilaih. Setiap ada isim isyarah pasti ada musyar ilaih. Sebagaimana ada mubtada pasti ada khobar. Kalau ada musyar ilaih berarti ada isim isyarah. Kalau ada khobar berarti ada mubtada. Mubtada dan khobar selalu bersama. Isim isyarah dan musyar ilaih selalu bersama. Sama juga dengan jar majrur selalu bersama. Begitu seterusnya. Mudhof ilaih juga selalu bersama. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya lanjutkan satu lagi contoh kalimat. Masih silakan Bapak Ibu lihat halaman 54 di tabel yang bawahnya ya. Ada kata mufrad, lalu musanna dan jamak. Apa perbedaan antara kalimat yang saya tulis tadi dengan kalimat yang akan saya tulis kemudian setelah ini? Nah, silakan Bapak lihat. Kalau yang tadi contohnya kata muslimun, jamaknya pasti menggunakan una, jamak mudzakkar salim. Nah, sedangkan yang ini saya gunakan kata yang berbeda. yakni hadza ra'isun. Nah, ra'isun kan huruf pertamanya ro, bukan mu. Nanti jamaknya berbeda, menggunakan jamak taksir. Nah, saya akan tuliskan contohnya ya, agar kita tahu contoh yang berbeda. Hadzani ra'isani. Hadzani ra'isani. Jamaknya haulai. Jamak dari ra'isun, ingat, rahimun ruhama'u. Jamilun jumala'u. Maka ra'isun ru'asa'u. Begitu. Sesuaikan dengan pola jamaknya. Kalau jamak taksir, gunakan jamak taksir. Kalau jamak salib, gunakan jamak salib. Baik, kita lanjutkan sekarang. Hadhihi. Hadhihi ra'isatun. Hatani ra'isatani. Hatani ra'isatani. Ini dua orang tetua. Dua orang ketua. Haulai. Nah, kalau untuk muannas, untuk yang berakal, jamaknya menggunakan salim semua, maka menjadi ra'isatun. Atunnya itu kembali ke mufrad ya, ra'isatun, bukan ru'asaatun. Kalau ru'asa'u kan mudzakkar, sehingga tidak boleh menjadi ru'asaatun. Tetapi kalau kita menggunakan atun, maka kembalikan dahulu ke mufrad ra'isun, kemudian tambahkan ujungnya atun, maka menjadi ra'isatun. Ini adalah untuk lil qarib. Yang saya akan tuliskan lil ba'id, kata yang berbeda. Dzalika tilmidun. Kata yang berbeda ya. Dzalika tilmidun. Dzanika tilmidani. Ulaika. Nah, jamaknya apa? Talamidu.
Ingat lagunya. Tilmidun, talamidu, ustadun, asatidu, dan seterusnya. Berikutnya tilka, tilmidatun, tilmidatun, tanika, tilmidatani, tilmidatani, ulaika. Nah, jamannya macam mana? Ulaika. Talamidatun atau tilmidatun? Tilmidatun. Nah, begitu, kembali ke asal. Ulaika tilmidatun. Nah, selesai. Ini contoh kalimat yang berbeda, yakni kata yang jamaknya menggunakan jamak taksir untuk muzakarnya. Nah, sama dengan yang tadi kita sampaikan, hada roisun, hada ismu isyarah, roisun musyar ilaih. Hadani roisani, hadani ismu isyarah, roisani musyar ilaih. Haulai ruasau, haulai ismu isyarah, ruasau musyar ilaih. Semuanya sama ke bawah juga. Dan hada roisun, hada mubtada, roisun khobar. Jadi hada adalah isim isyarah yang kedudukannya sebagai mubtada. Dan roisun adalah musyar ilaih yang kedudukannya sebagai khobar. Itu saja. Semuanya sama ya. Hadani roisani begitu juga. Haulai ruasau juga sama penjelasannya seperti itu. Selesai bahasan tentang cara menggabungkan isim isyarah dengan musyar ilaih dalam kalimat yang sempurna, baik lil qarib maupun lil ba'id, baik muzakkar maupun muannats, baik mufrad, mutsanna maupun jamak. Selesai sudah, alhamdulillah. Sampai di sini dahulu, barangkali ada soalan, pertanyaan, silakan. Tak ada. Tak ada, sebab mudah ya. Senang belajar kita hari. Kalau begitu, baik. Silakan kita berlatih kembali. Silakan Bapak Ibu, buatkan kalimat terdiri dari isim isyarah dan musyar ilaih untuk mufrad, mutsanna dan jamak. Baik mudzakkar maupun muannats. Baik lil qarib maupun lil ba'id. Boleh jamak taksir, boleh jamak salim, bebas. Siapa mau coba? Assalamualaikum Ustaz. Mulailah, Saya ada silakan. soalan tak, maaf tadi saya terlewat. Ustaz, tadi kan saya cakap hadza raisun, dia mubtada khabar. Dan Betul. dia juga isim isyarah dan musyarun ilaihi. Betul tak Ustaz? Betul. Jadi dalam keadaan ini dia mubtada khabar tu kedudukan i'rab, dan yang tadi tu yang kita katakan isim isyarah dan musyarun ilaihi tu dia Apa namanya? dalam mubtada khobar itu adalah i'rab atau kedudukan kata. Saya tulis ya. Bentar, saya buka whiteboard. Ya. Saya tulis mubtada dan khobar itu adalah i'rab atau mudahnya kedudukan kata dalam kalimat. Kedudukan kata dalam kalimat itu mubtada khobar. Oke. Sedangkan isim isyarah dan musyar ilaih itu apa namanya? Musyar ilaih ya. Itu adalah jenis kata. Jenis kata. Isim kan ada banyak, ada isim domir, ada isim zohir, ada isim isyarah, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, dan sebagainya. Nah, isim isyarah itu salah satu jenis isim. Isim isyarah itu jenis isim. Nah, jenis isim bisa memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar, bisa menjadi mudhof ilaih juga.
bisa menjadi majrur juga, bisa menjadi maf'ul, bisa menjadi khobar inna, isim inna, atau khobar kana, atau isim kana, dan seterusnya. Begitu Ibu Lela. Okay, baik. Syukran Ustaz. Oke, baik. Oke, cukup ya? Atau ada lagi soalan? Boleh? Sudah? Baik, kalau begitu silakan Bapak Ibu, sekitar 5 orang atau lebih tergantung masa yang kita punya, waktu yang kita miliki. Silakan buat kalimat gabungan antara isim isyarah dan musyar ilaih, lil qarib dan lil ba'id, mudzakkar muannats, baik mufrad, musanna maupun jamak. Silakan ikuti seperti pada muka surat atau halaman dalam Zoom ini, halaman 7 ya, page 7. Hada raisun, hadani raisani, haulai ruasaun. Hadi raisatun, hatani raisatani, haulai raisatun. Dzalika tilmidun, dzalika tilmidani, ulaika talamidu, tilka tilmidatun, tanika tilmidatani, ulaika tilmidatun. Seperti itu. Boleh menggunakan jamak salim, boleh menggunakan jamak taksir. Bebas kata-kata yang Ibu akan pilih atau Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu pilih. Silakan, siapa mengambil kesempatan? Saya mulakan Ustaz. Ibu Nuria Majid, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil perkataan tajirun Ustaz. Tajirun boleh, silakan. Hadza tajirun. Ya. Hadani tajirani. Betul. Haulai tujar. Betul. Hadhihi tajiratun. Ya. Hatani tajiratani. Ya. Haulai tajiratun. Mantap, bagus. Dzalika tajirun. Ya. Oh, kata lain Ustaz ya? Kata yang lain lebih baik. Oh. Dzalika talibun. Bagus. Dzalika talibani. Ya. Ulaika tulabun. Ya. Tilka talibatun. Ya. Dzalika talibatani. Ya. Ulaika talibatun. Bagus. Ya, itu. Mantap. Selamat Ibu Nuria Majid. Alhamdulillah. Senang ya? Baik. Siapa lagi berikutnya yang mau mencoba? Silakan. Saya nak cuba Ustaz. Ibu Sarifah Radia, silakan. Okey, saya ambil tilmizun Ustaz. Tilmidun boleh. Okey. Hadza tilmizun. Ya. Hadzani tilmizani. Ya. Haulai talamizun. Talamidu tak bertanwin, biar mensorry. Talamizu. Baik. Hadhihi tilmizatun. Ya. Hatani tilmizatani. Ya. Haulai tilmizatun. Bagus begitu. Okay. Zalika tilmizun. Nah, Ibu tukar yang lain, kata berbeda. Oh, zalika tilmizun ini. Okey, baik. Zalika abdun ya Ustaz. Abdun, hamba boleh. Okay. Zalika abdun. Zanika abdani. Ya. Ulaika Ya. saya lupa. Betul. Ibadun. Yes, Ibadun betul. Jamak dari abdun, ibadun betul. okey. Ulaika ibadun. Ya. Tidak ada hamba tidak ada hamba yang muannas Ustaz. Ibu gunakan abidatun. Okey. Bidatun. Oh, itu hamba untuk muannas ya Ustaz. Kalau abdun itu mudzakkar muannas. Kalau abidun, abidatun mudzakkar muannas, beda. Okey, baik. Jadi tilka abidat ada alif tak Ustaz? Abidatun. Tilka abidatun. Tanika abidatani. Ya. Ulaika abidatun.
Begitu. Bagus, selamat. Ibu Sarifah dari Alhamdulillah. Ustaz. Baik, berikutnya silakan. Siapa lagi yang mau coba? Silakan. Saya Siap. Ibu Ustaz Mau coba. Siapa Jamila. ini? Jamila Syukur. Ibu Jamila Syukur, silakan Ibu. Ya. Haza mujtahidun. Iya, Hazani mujtahidani. iya, Haulai mujtahiduna. betul. Hazihi hazihi mujtahidatun. Ya, Hatani mujtahidatani. ya, Haulai mujtahidatun. betul. Zalika zalika alimun. Alimun, betul. Zanika alimani. Alimani. Okay. Alimani. Ulaika Alimani. Ibu panjang. Alimani. alimani. Betul. Ulaika ulama'u. Betul. Tilka alimatun. Alimatun. Ya, Tilka alimatun. Tanika alimatani. alimatani. Oh yes, salah je. Apa Ustaz tadi? Tanika je. Tanika. Tanika alimatani. Baik. Ulaika alimatun. Mantap, selamat. Alhamdulillah Bu Jamila Terima kasih Syukur. Ustaz. Ya, sudah bagus. Tapi ingat ya, selalu panjang pendek harus tepat. Ingat lagunya. Baik Ustaz. Cang panjang, yang panjang dibaca panjang. Endek, yang pendek dibaca pendek. Begitu. Baik, bagus. Selamat Ibu Jamila. Alhamdulillah. Berikutnya lagi, siapa mau coba? Silakan, 2 orang lagi. Saya cuba, Ustaz. Sama, silakan. Saya ambil jarun lah jiran. Boleh Ustaz, jiran? Jarun, betul. Jarun. Jiran. Hadza jarun. Ya. Hadzani jirani. Ada 2 Jarani. orang. Jarani. Jaroni. Jarani. Hadzani jarani. Haulai jiranun. Ya. Betul? Betul. Habis itu hadhihi. Nak katakan tu muannas Boleh jarotun. Hadhihi jaratun. Ya. Hatani jaratani. Haulai apa dia jadi Ustaz? Apa? Apa pula? Namanya. Atun ujungnya. Atun ujungnya jiratun. Bukan jirotun, tapi jarot. Jaratun. Kembali ke mufrad. Oh, jaratun. Jarotun. Jaratun. Ingat cang Haulai panjang. jaratun. Ya. Okey. Apa nama ni? Zalika. Zalika pun nak kena Kata ambil apa? berbeda. Zalika pun nak sebut. Zalika nar boleh? Narun. Jangan benda, tapi manusia dulu. Misalnya menteri, minister. Minister, Wazirun. mudaris. Wazir. Tajirun. Wazirun. Wazirun. Zalika wazirun. Ya. Zanika wizarani. Wazironi. Zanika wazirani. Ya. Ulaika wazira. Bukan. Zamannya seperti alimun. Oh, dia ni. Wazirun. Wazi apa Ustaz? Wuzara. 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 Tilka. Wuzara'u. Ya. Tilka. Tadi waziratun. Waziratun. Tilka waziratun. Ya. Tanika waziratani. Ya. Ulaika apa Ustaz Wazi?
Waziratun. Waziratun. Ya, Lupa. untuk muannas jamaknya tambahkan atun. Atun muannas. Oke, Lupa, bagus, Ustaz. selamat Ibu Misam. Alhamdulillah. Ingat kacang panjang yang Kacang. panjang dibaca panjang. Oke ya. Ndek, tak pendek. Bagus. Lupa lah Ustaz, oi. Hai. Satu orang lagi, siapa mau ambil kesempatan terakhir? Saya Ustaz. Ibu Rahani Kasa, silakan. Haza. Falahun Ustaz. Falahun boleh. Haza falahun. Ya, Hadani falahani. ya, Haulai falahuna. ya, Hazihi falahatun. ya. Hatani falahani. Falahatani. Falahatani. Ya, Haulai falahatun. Macam mana? ya, betul. Zalika. Kezalika qari'un. Zalika qari'ani. Ya. Ulaika qari'una. Nah, zamannya qurra'un. Bukan qari'una. Bukan. Qura'un. Oh, qurra'un. Qura'un. Ya, qari'una juga boleh, tapi kita sambil belajar jamak taksir ya mengingat jadi qurra'un. Okey, qura'un. Tilka qari'atun. Ya, Tanika ya, qari'atani. ya. Ulaika qarita Ko qarita ri'atun. qari apa tu? Qari'atun. 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 Okey, Ustaz. Iya, baik. Bagus, selamat Ibu Rohani. Alhamdulillah. Mantap ya. Cukup ya? Selesai. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alamin. Tak boleh tanya tak, Ustaz? Ibu Tak siapa ini? Tak boleh tanya, Ibu Laila. Bu Laila bagaimana Bu? Tak, kalau kita gunakan hadza rahimun sebagai nama orang, Ya. kalau dia jadi jamak, adakah dia jamak ruhama atau nama orang bagaimana, Ustaz? Nama orang Rahimun zamannya Ruhama'u. Ruhama'u juga Ya. Bu- Misalnya ada beberapa orang namanya Rahim. Ya. Ada Rahim suami siapa, Rahim suami Rahimani. siapa, Rahim suami siapa yang lain, maka hadza Rahimun, hadzani Rahimani, haulai Ruhama'u. Ini bapak Rahim, bapak Rahim. Jamak taksir Ustaz. Oh, jadi dia pakai sebagai ruhama juga bagi rahim. Ruhama'u. Oh. Kalau dia itu yang saya keliru sikit, sifat dan nama orang. Ya. Sama juga Ustaz, Nah, ruhama. kalau sifat juga gunakan Ruhama'u. Ruhama, Ini dua-dua orang sama. yang penyayang. Oh, okey. Baik. Orang penyayang. Syukran Ustaz. Nah, begitu. Oke. Masih ada lagi mau tanya? Tak ada. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah rabbil alamin, pembelajaran kita pada waktu kali ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, dan kita belajar dengan senang ya, mudah, dan insya Allah semuanya bisa dipahami dengan baik, dan kita juga sudah bisa membuat kalimat dengan sempurna. Hari ini kita belajar tentang isim isyarah yang terdiri dari 12 ya. 12. Betul ya, 12 ya. 12. Betul ya, 12 isim isyarah. Dan setiap isim isyarah selalu diikuti oleh musyar ilaih. Oke ya. Dan Musyar tadi sudah ilaih. kita contohkan membuat kalimat dari isim isyarah dan musyar ilaih, baik lil qarib maupun lil ba'id, baik mudzakkar maupun muannats, baik mufrad, musanna maupun jamak. Tetapi itu semua baru untuk manusia, untuk yang berakal, makhluk-makhluk berakal. Adapun untuk benda-benda yang tidak berakal seperti pulpen, batu, pohon, pokok, rumah, bangunan dan sebagainya, insya Allah kita pelajari pada minggu yang akan datang. Itu ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itulah pembelajaran kita pada petang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian.
kebersamaan dan interaksi yang baik dalam pembelajaran kita pada petang hari ini. Terima kasih dan juga mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, kekeliruan, kelupaan dan juga kesalahan. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan lakum. Faminkum akhiran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.